Indonesia jadi jongos di luar negeri kerja. Di negara sendiri semuanya dikelola orang asing. Yang kerja orang asing. Itu dulu lo ngomong ya. Sekarang begitu Bu Sri Mulyani katanya dipecat jadi Menke, hitungan detik katanya orang asing langsung menarik investasinya. Artinya siapa yang jongos asing selama ini, ha? Kemarin lo bikin statement bilang Indonesia semuanya orang asing yang masuk, yang kerja orang asing. Sekarang diputus orang asing, lo teriak asing lagi. Bego akut lo, bego akut bener lo ya. Nah terus kemudian kabinet-kabinetnya Pak Prabowo anggota-anggota DPR-nya tuh tolong dibersih-bersih ya, tolong dibersih-bersihkan. Kenapa? Ya begitu. Hapuskan tunjangan-tunjangan mewah. Hapuskan. Mereka ingin jalan-jalan terus bawa keluarga di fasilitas negara. Dengan maunya nggak mau ekonomi, maunya kelas bisnis. Tai. Ya. Sementara rakyat Indonesia ini ya sampai ngeluarin darah untuk bayar pajak buat mereka leha-leha. Ya kan enak dong. Tahu-tahu duit 50 juta masuk sehari. Tahu-tahu ini uang masuk 13 juta. Ya hitungan detik. Enak kali. Ya kan? Enak kali bro yang begitu. Nggak ngasal-ngasal. Coba kamu bilang. Coba kamu simak itu. Pembicaraan Luki Hakim. Enaklah jadi yang namanya anggota dewan. Ya kan? Enaklah jadi pejabat itu. Tahu-tahu uang masuk. Loh, apa? Apa yang nggak enak? Enak kan? Maling duit negara tuh enak, bro. Ya. Ya. DPR itu diperlu. Semua itu untuk mewakilin rakyat. Katanya Dewan Perwakilan Rakyat. Ya diwakilin rakyat ini menuntut itu. Ya. Kalau Dewan Perampok Rakyat lain lagi. Ya. Hidup Jokowi. Emang Jokowi udah mati? Hidup-hidup. Lu teriak-teriak hidup Jokowi ya. Hidup Jokowi kemarin udah suruh nambah membesarkan uang pendidikan. Ya, ternyata korupsi. Ya, udah borgol aja sana. Jokowi terbaik. Ya iyalah terbaik lah, menghancurkan undang-undang, konstitusi segala macam dirubah-rubah demi anak, di keluarga. Mahkamah, pamannya, ya, ada iparnya, wakil suruh anaknya, ya kan? Ketua PSI suruh anaknya beli, telanjangin yang namanya Grace Natalia ya, Grace ya. Ketua PSI ditelanjangin habis-habisan, diambil lah partainya. Gimana nggak hebat dia? Ya, mulut harus dijaga ya. Mulut kita harus bicara, bukan dijagain. Masa mulut disuruh begini? Suruh jaga. Ya, suruh jaga mulut. Kita harus menyampaikan aspirasi rakyat loh. Ya. Puan baik dari mana baik? Dia cuma corong doang, hanya ngetuk palu, mikrofon doang. Baik dari mana dia baik? Mata bu picek. Puan baik. Ganti ketua DPR-nya. Ganti ketua DPR-nya. Anggota-anggota DPR tuh bersih-bersihin. Ya, itu inginannya rakyat Indonesia itu sampaikan ke Prabowo itu ya. Biar dia itu ngedengerin suara rakyat itu. Ya. Banyak orang stres. Ya, yang stres lo. Gimana? Nggak stres lo? Ya. Jarah di sana. Ya kan? Nah, kalau udah dikasih umpan sampai ke lambung, lu jadi stres, jadi manut. Lah begitulah kata Gibran. Cara menjinakkan anjing, beri mereka tulang. Begitu dong. Ya kan, makanya ternak-ternak Mukidi itu jinak semua, manut, dikasih tai makan tai, ya kan. Namanya juga udah dikasih lambung, umpan sampai ke lambung, cacing pita pun dimakan. Ya kan. Nah iya, cacing pita pun dimakan. Nah, Mukidi, nah itu ternak-ternaknya Mukidi ya begitu bro. Ya kan, kebanyakan ngutang. Menterinya disuruh korupsi diam, yang ngutang terus, rakyat Indonesia yang bayarnya. Pajak kita dicekik. Ya dah. Kalau memang Prabowo
ya, tidak akan tidak mau disuruh mundur atau dikudeta orang, teruslah bersama rakyat. Itu salah satunya. Kenapa? Ya, setelah resapel ini suruh amanah Pak. Ya, Pak Prabowo suruh amanah itu menteri-menterinya. Jalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian Pak, katanya janji menciptakan lapangan kerja untuk rakyat Indonesia agar tidak jadi budak asing. Kalau memang kata Prabowo 2030 itu bubar, negara kita ini bubar, tolonglah Pak Prabowo benahi semua agar tidak bubar. Itu salah satu tagihan ucapan Bapak itu akan kami tagih selalu. Akan kami tagih selalu. Ya. Jadi untuk jongos-jongos para pendemo kemarin, Pak Prabowo itu diusut tuntas. Jangan nyamar-nyamar jadi ojol. Ya. Udah ke anggota orang-orang jadi dari partai PSI meramal jadi nyamar-nyamar jadi ojol, jadi itu, jadi ini. Ya. Begitu. Jadi harapan kami sekali lagi untuk Pak Prabowo, rombak anggota-anggota DPR-nya. Lepaskan tunjangan mewahnya. Ya, tunjangan mewahnya. Sahkan undang-undang perampasan aset. Agar aset-aset negara yang dibelanjakan oleh para koruptornya disita kembalikan ke negara kita. Agar negara kita tidak banyak hutang di negeri asing. Kedua, itu ya. Jadi, kalau yang namanya mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, Pak Prabowo, ya, tolong benahi kepolisiannya, kejaksaan agungnya, kemudian Kapolrinya diganti. Ya, diganti. Karena kami takut kalau undang-undang itu disahkan untuk merampas aset para koruptor dikembalikan ke negara, justru dimanfaatkan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan agung merampas hak-hak rakyat. Oke? Sampai di sini paham. Ya, jadi buat lo tadi yang komen katanya dulu lo teriak begini, rakyat Indonesia jadi jongos di luar negeri kerja, di negara sendiri semuanya dikelola orang asing, yang kerja orang asing. Itu dulu lo ngomong ya. Sekarang begitu Bu Sri Mulyani katanya dipecat jadi Menke, hitungan detik katanya orang asing langsung menarik investasinya. Artinya siapa yang jongos asing selama ini, ha? Kemarin lo bikin statement bilang Indonesia semuanya orang asing yang masuk, yang kerja orang asing. Sekarang diputus orang asing, lo teriak asing lagi. Bego akut bener lo ya. Ya, lo bego makan tai bener-bener dah. Ya, itulah harapan kami ya kepada pemerintah. Kalau mau mengesahkan undang-undang perampasan aset, benahi dulu pihak kepolisiannya dan kejaksaan agungnya, oke?